Kita malam ini akan membahas tentang sifat munafik. Kenapa pembahasan tentang sifat munafik ini penting? Bukan soal menghindari sifat itu. Karena kalau menghindari sifat itu, mudah-mudahan buat kita mudah. Kita nggak pengen jadi orang munafik. Ada yang bercita-cita jadi munafik? Nggak mungkin ya. Bercita-cita jadi orang yang kufur kepada Allah juga lebih nauzubillah min dzalik. Dua-duanya bukan life goal siapapun di antara kita. Jadi tujuan kita membahas tentang sifat munafik bukan untuk sekedar terhindar dari sifat-sifat itu. Saya yakin di sini insya Allah nggak ada yang di dalam hatinya ada nifak, ada kemunafikan. Walaupun kita berusaha untuk terus menjaga diri agar terhindar dari sifat-sifat nifak atau kemunafikan. Dan kita membahas tema munafik juga bukan dalam rangka mau menjatuhkan satu orang ataupun satu golongan. Tetapi kita membahas sifat munafik yang lebih pentingnya adalah agar kita bisa menentukan sikap. Kita bisa menentukan sikap pribadi kita, siapa yang harus kita bela dan siapa yang harus kita hindari. Karena itu penting dalam kehidupan kita pribadi dan kehidupan kita berbangsa. Siapa yang kita harus bela dan siapa yang harus kita tinggalkan. Ini dalam kaidah syariah disebut dengan al-wala dan al-bara. Pernah dengar istilah itu? Wala dan bara. Wala dan bara dalam Islam itu termasuk pembahasan prinsip. Bukan masalah-masalah furu'iyah. Furu'iyah itu masalah tambahan dalam agama. Sehingga kalau dia pun berbeda satu dengan yang lain, tidak terlalu fundamental hasilnya. Tidak membuat seseorang menjadi kafir, tidak menjadikan seseorang langsung dijudge ahli neraka, tidak menjadikan seseorang langsung dijudge sebagai orang yang sesat. Kenapa? Hanya masalah furu', masalah tambahan dalam urusan syariah. Misalnya masalah ibadah sunnah, masalah-masalah yang sering diperdebatkan oleh ulama dalam khilafiyah mazhab, itu namanya furu'. Jadi kalau ulama berbeda pendapat, biasanya itu furu'. Karena ulama tidak berbeda pendapat dalam urusan yang prinsip dalam agama. Mereka tidak berbeda pendapat. Rata-rata kalau kita temukan ada perbedaan pendapat, baik itu fikih ataupun akhlak, maka biasanya itu adalah ciri-ciri permasalahan itu termasuk permasalahan furu'iyah, tambahan, cabang, bukan akarnya tapi cabangnya. Kalau dalam masalah usul itu bahasa Arab yang jadi bahasa Indonesia. Usul itu asal itu bahasa Indonesia juga asli. Karena dulu saya ngajar bahasa Arab, dan saya ketika ngajar bahasa Arab bukan ngajar grammar, tapi mencoba untuk ngajarin vocab Arab yang banyak hubungannya dengan bahasa kita, biar nggak terlalu susah menghafal. Ternyata 90% dari bahasa Indonesia itu memang diserap dari bahasa Arab. Dan itu kenyataan yang nggak bisa kita pungkiri, bahwa dalam pembentukan bahasa nasional kita itu ada banyak sumbangsih para ulama, karena dia terserap dari bahasa Arab. Jadi asalnya asal atau asal, asli, usul ya. Semuanya bahasa Indonesia yang diambil dari bahasa Arab. Jadi asalnya sesuatu itu namanya akar. Furu', cabangnya sesuatu yang tumbuh dari akar. Nah biasanya ulama kalau berbeda pendapat dalam sesuatu, pasti itu furu'iyah. Sehingga kalau kita mendengar ada pendapat yang satu mengatakan A, yang satu mengatakan B, berarti itu masalah furu'iyah. Dan kita nggak perlu ribut dalam masalah itu. Kalau masih ada yang ribut dalam masalah furu'iyah, maka dia terjebak ke dalam sebuah sikap agama yang dikenal dengan istilah takalluf. Apa itu takalluf? Takalluf itu berlebih-lebihan. Mungkin bahasa yang sedang lagi ngetren sekarang radikal. Apa itu radikal? Terlalu membesar-besarkan sesuatu yang sebetulnya kecil. Itu makna radikal dalam konteks agama kita, yaitu takalluf, melebih-lebihkan sesuatu yang masih bisa ditolerir tapi dibahas setiap hari, seolah-olah itu menjadi prinsip agama, seolah-olah yang melanggar itu langsung masuk neraka besoknya, seolah-olah dia itu di neraka yang paling dalam, seolah-olah dia yang paling celaka di muka bumi. Nah ini namanya takalluf.
Ini radikal yang sebenarnya. Terlalu takalluf dalam urusan furu, dalam urusan mazhab. Sehingga sikap kita dalam perbedaan mazhab adalah respect, no judgment, menghargai pendapat yang berbeda. Jadi malam ini kita akan membahas salah satu yang usul, yaitu masalah kemunafikan. Ini yang pertama sekali Allah ceritakan di Al-Quran ketika Allah membuka surat Al-Baqarah. Walaupun surat Al-Baqarah itu turunnya belakangan, tetapi ditaruhnya di depan, langsung setelah Ummul Kitab, seolah-olah Al-Baqarah itu anak pertama. Karena Al-Fatihah ibunya kan, ibunya Alkitab, maka anak pertamanya Al-Baqarah, anak sulung dan yang paling panjang di Al-Quran. Tapi sebagian besarnya Madaniyah, turunnya di Madinah, walaupun beransur-ansur turunnya di Madinah, tapi kok ditaruh di awal? Saking pentingnya pembahasan yang ada di dalam surat Al-Baqarah. Sampai sebagian ulama mengatakan Al-Baqarah itu sepertiga syariah. Jadi siapa yang bisa mengamalkan surat Al-Baqarah, bukan menghafal, mengamalkan surat Al-Baqarah, dia sudah mengamalkan sepertiga dari agama. Jadi siapa yang bisa mengamalkan Al-Baqarah, maka dia sudah mengamalkan sepertiga dari agama. Dan tahukah kita bahwa Umar ibn Khattab itu mengamalkan surat Al-Baqarah butuh waktu 13 tahun. 13 tahun mengamalkan Al-Baqarah, bukan ngafal. Kalau ngafal buat mereka gampang. Bahkan di antara mereka ada yang ngafal 1 juz itu dengan sekali dengar langsung hafal. Berarti 1 jam 1 juz. Itu pemecah rekor paling dahsyat. 1 juz 1 jam. Kalau di zaman kita mungkin paling cepat 1 juz 1 hari. Itu juga udah jenius banget. Tapi sahabat menghafal 1 juz lebih 1 lembar, yaitu surat Al-An'am 1 jam sekali dengar. Dan 1 jam itu bukan hafalan pertama. Kalau di teman-teman teras tapi seperti ngerti lah, hafalan pertama itu kan yang penting udah hafal, cuman gak lancar, belum bisa di store kan, belum mutkin gitu. Itu sekali dengar 1 jam mutkin. Dan ukuran mutkinnya gak ada 1 huruf pun yang salah. Gak ada 1 huruf pun yang salah. Siapa dia? Abdullah ibnu Mas'ud, yang mendengar surat Al-An'am diturunkan kepada Nabi, Nabi bacakan, dia dengar, sekali dengar langsung kata dia, ya Rasulullah saya sudah hafal. Kata Nabi, ya Abdullah coba kamu baca. Dibaca dalam keadaan menghafal, gak ada 1 huruf pun yang salah. Itu bukan mutkin lagi, udah copy paste itu. Kita kadang-kadang copy paste aja masih ada yang ketinggal, komanya, emotikonnya gak kebawa gitu kan ya. Ini benar-benar dahsyat. Ternyata bukan itu masalahnya. Kenapa Umar kok mengamalkan Al-Baqarah 13 tahun? Bukan soal hafalannya, bukan soal membacanya. Ngamalin 1 ayat demi 1 ayat sampai dawam. Butuh 13 tahun mengamalkan Al-Baqarah. Saking luar biasanya surat Al-Baqarah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dan meletakkan Al-Baqarah menjadi surat pertama setelah Al-Fatihah. Bisa dibilang dia adalah surat-surat pembuka di dalam Al-Quran. Lalu ketika kita membaca surat Al-Baqarah, maka prolog atau mukaddimah dari kepalanya surat Al-Baqarah, headline-nya surat Al-Baqarah itu adalah langsung Allah berbicara tentang 3 golongan manusia. Di awal kita buka Al-Baqarah langsung Allah bicara tentang 3 golongan manusia. Golongan pertama mukmin, ada di ayat 1 sampai 5. Berapa ayat? Cuman 5 ayat. Lebih efektifnya lagi 4 ayat, karena alif lam mim itu termasuk ayat mutasyabihat yang tidak ada yang tahu artinya selain Allah. 5 ayat berbicara tentang orang mukmin. Kemudian golongan kedua, orang yang kafir, artinya orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak percaya dan tidak beriman. Berapa ayat? Cuman 2 ayat. Ayat 6 dan ayat 7. Beres itu Allah bicara tentang orang munafik dari ayat 8 sampai ayat 16. Berapa ayat? 9 ayat. Dari ayat 8 sampai ayat 16. 9 ayat bicara tentang orang munafik. Apakah sudah selesai? Belum. Sisanya Allah kasih contoh-contoh orang munafik di banyak ayat di Al-Baqarah, di banyak surat, di sisa-sisa surat yang lainnya. Dan kalau Allah udah bicara tentang orang munafik, kesan emosionalnya tuh kelihatan banget di ayatnya. Allah kalau bicara tentang orang kafir, kesannya flat. Kalau bicara tentang orang mukmin, rahmah. Allah tuh sayang banget sama mereka. Kalau Allah bicara tentang orang munafik, Allah itu ke emosi banget tuh.
Disebutin orang munafik tuh gini, kalian harus hati-hati ya, kalian harus hati-hati. Jadi Allah itu kayak khawatir banget kita terhadap perangai dan kejahatan orang munafik. Allah kalau bicara tentang orang kafir itu hanya bicara tentang surga neraka, bicara tentang kehancuran mereka. Tapi kalau bicara orang munafik, isinya adalah kalau kita mau bikin poinnya, wahai orang hamba-hambaku yang beriman, hati-hati sama mereka. Itu intinya. Makanya saking Allah pengen kita hati-hati dengan orang munafik, penjelasan orang munafik di Al-Quran itu tuh detail banget. Contohnya tuh banyak banget. Kenapa? Karena mereka lebih bahaya daripada orang-orang kafir dalam perangai, perilaku, gangguan, dan siasat mereka kepada orang yang beriman. Makanya kita diajarkan di Al-Quran bukan ayat tentang permusuhan. Ini bukan ayat perpecahan, ini bukan ayat permusuhan. Kalau kita menuduh bahwa membahas tentang munafik itu berarti memunculkan permusuhan, berarti kita menuduh Al-Quran memunculkan permusuhan. Padahal sebagian besar dari ayat Al-Quran itu banyak berkisah tentang orang munafik. Kenapa? Biar kita hati-hati. Biar kita menghindar, jangan sampai kita masuk golongan ini. Kenapa? Orang kafir itu masuk neraka, orang munafik jadi kayu bakarnya neraka. Innal munafiqina fid darkil asfal. Asfal itu bahasa Arab yang jadi bahasa Sunda, aspal. Karena orang Sunda nggak bisa, siapa bilang itu fitnah ya. Jadi asfal tempat paling bawah yang diinjak-injak, bahasa kitanya aspal. Masa bisa aja sih Ustadz? Benar. Jadi asfali minan nar, aspalnya neraka. Maksud aspalnya neraka, dasarnya neraka, yang paling bawah. Udah nggak ada lagi di bawahnya apa? Gorong-gorong atau apa? Enggak, udah. Paling bawah itu adalah aspal udah. Berarti yang disebut dengan aspal, bahan bakarnya, kayu bakarnya dibuat dari bukan kayu bakar, batu. Karena bahan bakar api neraka itu adalah batu. Waquduhan nasu wal hijarah, bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Manusia yang dimaksud di dalam ayat ini siapa? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, na'udzubillahi min dzalik. Ini sehingga tanpa kita sadari mungkin kita nggak termasuk orang munafik, tapi begitu kita berwala kepada orang munafik, membela orang munafik, berpihak sama orang munafik, mendukung kegiatan-kegiatan kemunafikan, maka kita masuk dalam golongan itu. Dan ini yang bahaya nih. Bukannya kita menjadi munafik, kita tetap sholat, tapi kita mendukung kemunafikan. Kita tetap puasa, tetapi kita membela kemunafikan. Kita tetap bayar zakat, tetapi kita berpihak kepada kemunafikan. Ini bahaya nih. Karena sholat, puasa, dan zakat kita adalah ritual, tetapi wala dan barok kita justru kepada musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pembahasan kita pada malam ini bukan dalam rangka memecah belah, bukan dalam rangka menghasut, tetapi dalam rangka kita belajar dari Al-Quran agar kita terhindar. Siapa yang merasa dirinya mirip dengan ayat-ayat yang disebutkan, maka tubu ilallah, bertaubatlah segera. Siapa yang merasa tidak mirip, kayaknya bukan saya deh, maka hati-hati supaya kita jangan sampai mendukung orang-orang yang seperti ini. Cuman seperti itu sederhananya moral of the story dari pembahasan tentang al-munafik atau al-munafikun. Jadi dalam konteks Islam kita nggak boleh berpihak kepada orang munafik. Tapi kalau kita kasihan kepada dia secara manusiawi, itu sangat boleh, bukan hanya boleh, harus. Jadi kita harus bedakan mana sifat kita sebagai sesama manusia, mana sikap kita dalam urusan agama, itu beda. Kalau konteksnya kemanusiaan itu universal. Kita tuh berbuat baik nggak boleh ngelihat agama. Mau dia muslim, mau non muslim, mau dia munafik, mau dia mukmin, mau dia orang baik, mau dia orang jahat. Kita kalau dalam urusan kemanusiaan maka hak dan kewajibannya sama. Ketika kita ngelihat misalnya ada mantan perampok yang belum bertaubat, berarti bukan mantan ya, perampok lah ya, belum bertaubat, atau penjahat belum bertaubat. Kemudian dia sakit yang parah, terus tergeletak di jalan, nggak ada yang mau menolong dia. Lalu kita lewat dan kita mampu menolong kita, maka di dalam konteks ini kita wajib untuk menolong dia. Terserah dia seorang penjahat, dia seorang ahli maksiat, bahkan dia orang yang musyrik kepada Allah, orang yang tidak beriman kepada Allah. Karena konteksnya di sini adalah konteks kemanusiaan, nggak ngelihat agama, apalagi ngelihat negara ya.
agama aja nggak boleh jadi sekat kalau dalam konteks kemanusiaan, apalagi negara. Jadi kalau kita bicara Palestina, Suriah, mentang-mentang di sana mayoritasnya Muslim terus jadi nggak ditolong? Enggak. Jadi agama aja bukan masalah, apalagi negara. Mentang-mentang mereka bukan orang Indonesia, jadi bukan tanggung jawab kita. Enggak. Kalau dalam konteks kemanusiaan, bahkan kalau dia adalah orang Yahudi sekalipun, atau dia orang pagan sekalipun yang menyembah batu ataupun kayu atau menyembah patung, kalau dia adalah terzolimi, maka tugas kita adalah menolong dia dengan apapun yang kita bisa. Makanya kemarin ada salah satu pasien kanker di Bandung, beliau kebenaran non muslim. Bukan salah satu, ada beberapa orang non muslim, pasien kanker dan kurang mampu. Kemudian karena istri megang beberapa proyek sosial untuk pasien kanker yang kurang mampu, akhirnya kita ambil pasien ini, kita coba audiensi, asistensi ke dokter sampai beres pengobatannya, operasinya. Yang satu meninggal, yang satu alhamdulillah bisa survive. Dan kita nggak mempertanyakan, wah ini kayaknya non muslim nggak usah ditolong, kayaknya kalau ditolong nggak ada pahala. Pahalanya sama, mau dia muslim mau non muslim, pahala menolong dia adalah sama, karena dia manusia dalam konteks kemanusiaan universal. Ini tidak ada perdebatan di antara ulama. Dalam konteks muamalah juga kayak gitu. Kaidahnya adalah tidak ada kezoliman. Konteks muamalah misalnya jual beli, kita bekerja di sebuah perusahaan yang di situ tuh ada muslim ada non muslim, maka ini universal dengan syarat tidak mengganggu batasan-batasan syariah agama kita. Kalau itu terganggu, maka nanti akan ada pengecualian. Misalnya kita nggak dibolehin pakai hijab di situ, pasti ada pengecualian. Misalnya kita di situ dipaksa untuk minum khamar seperti yang kerja di Jepang misalnya. Selebrasi mereka itu minum sake misalnya. Kalau kita nggak minum, maka kita dimarahi atau dipecat. Di sini ada pengecualian. Tapi kalau tidak membatasi atau mengganggu batasan syariat, maka tidak masalah kita bermuamalah dengan siapapun, bahkan kepada orang yang tidak beriman sekalipun. Apalagi kemanusiaan. Tapi kalau dalam konteks sikap agama, nah ini lebih spesifik lagi. Di situ beda antara mukmin, kafir, munafik, beda. Kafir juga ada dua, ada yang harbi, ada yang zimmi. Yang harbi itu yang memerangi kita, yang zimmi dia tidak memerangi kita, maka kita boleh berbuat baik kepada dia. Namanya non muslim, yang tidak memerangi kita. Kalau yang memerangi kita dalam Al-Quran disebut kuffar. Kalau yang tidak memerangi, mereka tidak dipanggil dengan bahasa orang kafirun, tetapi mereka disebut dengan orang Yahudi, orang Nasrani, orang musyrikun dan seterusnya. Intinya adalah kita tidak ada kewajiban atau anjuran untuk memusuhi mereka. Mereka adalah saudara kita dalam kemanusiaan, dalam negara, dalam bangsa, dalam suku. Dalam konteks apa? Dalam konteks muamalah, dalam konteks kemanusiaan. Kalau dalam konteks agama, kalau mereka tidak memerangi kita, maka kita nggak boleh dilarang untuk menyakiti mereka, apalagi memusuhi mereka. Bahkan jika ada pertikaian antara non muslim dengan muslim, kita nggak boleh berpihak berdasarkan agama. Ada pertikaian nih dalam urusan muamalah, urusan dagang kah, urusan jual beli kah, jual beli tanah, jual beli rumah, jual beli mobil dan seterusnya. Ada masalah nih, termasuk masalah misalnya kayak masalah pekerjaan, masalah muamalah. Kalau misalnya ada pertikaian di antara mereka, nggak boleh kita berpihak karena dasarnya agama. Nih saudara saya muslim, saya belain dia, belum tentu dia benar, bisa jadi dia yang salah. Maka di situ konteksnya adalah adil. Nggak boleh gara-gara kita beda agama terus kita bersikap zolim. Kalau dia beda agama dengan kita tapi dia konteksnya di situ korban, maka kita harus membela dia, bahkan terhadap saudara kita yang sama-sama muslim, kalau ternyata saudara yang muslim itu adalah justru yang zalim. Jadi inilah konsep adilnya Islam. Dan di sini kita juga belajar tentang bab wala dan barok dalam contoh-contoh yang sederhana. Jadi nggak boleh mentang-mentang pokoknya belain aja yang namanya muslim, kita harus bela. Nggak. Unsur akhaka zaliman au mazluman. Tolonglah saudara kamu dalam keadaan zalim atau terzolimi. Ini maksudnya apa nih? Kan kita harus nolongin saudara kita, Ustaz, walaupun dia zalim. Menolong saudara kita yang zalim artinya hindarkan dia dari kezaliman. Kalau dia udah terlanjur melakukan kezaliman, maka tegakkanlah keadilan. Wa'adilu wa aqrabu littaqwa. Bersikap adillah karena dia yang paling dekat kepada ketakwaan. Bahkan kepada orang yang kita benci kita harus bersifat adil, fair, bahasa sederhananya. Kayak gimana? Kita nggak suka dengan satu kelompok. Apakah dasarnya agama, dasarnya
golongan, dasarnya emosional pribadi, nggak suka aja dengan satu kelompok. Kan ada yang suka gitu ya. Satu grup WhatsApp nggak suka kepada grup WhatsApp yang lain, namanya grup sebelah. Terus gara-gara kita nggak suka, kita bersikap nggak fair, ini bukan sifat muslim. Kenapa? Allah berfirman, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencian kalian kepada satu grup WhatsApp. Ini terjemahan apa? Ini contohnya. Janganlah kebencian kalian kepada satu kelompok, satu golongan, satu grup membuat kalian bersikap tidak adil kepada mereka. Maka bersikap adillah, karena keadilan itu dekat kepada ketakwaan. Jadi nggak boleh gara-gara kita nggak suka terus kita nggak fair dalam urusan muamalah, dalam urusan hak dan kewajiban, dalam urusan kemanusiaan nggak boleh. Tapi dalam urusan sikap, agama, dakwah dan syariah, maka di sini ada penjelasan dan koridornya sendiri. Yang akan kita bahas hari ini adalah sikap kita yang berkaitan dengan pembelaan kita terhadap agama, menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan hal yang perlu kita pahami yang akhir-akhir ini mulai agak dikhawatirkan, ditakut-takuti sehingga kita jadi resah, menegakkan agama itu bukan berarti meruntuhkan negara. Sejak kapan agama dan negara itu kontradiktif? Sejak kapan? Gara-gara kita menegakkan agama lantas meruntuhkan negara? Nggak mungkin. Kalau dia meruntuhkan negara berarti dia meruntuhkan agama. Itu satu paket. Kalau dia meruntuhkan negara, memecah belah negara, berarti dia memecah belah umat, memecah belah agama, meruntuhkan agama. Sama itu. Dan kalau dia menegakkan agama, maka dia menegakkan negara. Karena satu paket, gak bisa dipisahkan. Siapa yang berbuat rusak di muka bumi, maka dia telah melanggar ayat Allah Subhanahu wa taala, yufsiduna fil ard. Mereka merusak di muka bumi, walakin la yash'urun. Cuman mereka nggak ngerasa. Jadi Allah menyuruh kita untuk islah, memperbaiki, imarah, membangun, bukan justru merusak. Jadi nggak mungkin orang yang pengen menerapkan agama dalam konteks pribadinya berarti jadi masalah dalam sebuah tatanan negara. Itu nggak mungkin kalau dia memahami agama itu secara komprehensif, bukan parsial. Tapi kalau dia memahami agama secara parsial, mungkin aja. Maka solusinya adalah apa? Pelajari agama secara lebih dalam, bukan dihindarkan dari belajar agama ya. Kalau kita dilarang untuk belajar agama, berarti kita dibiarkan untuk awam tentang kebenaran. Ketika kita nggak ngerti tentang konsep kebenaran, maka kita akan bisa saja menjadi masalah dalam sebuah lingkungan, masyarakat dan bangsa. Justru kita nggak mau itu terjadi. Belajarlah agama supaya punya konsep kebenaran. Dan konsep kebenaran agama, apalagi Islam, adalah konsep yang sangat rahmatan lil alamin. Lalu apa yang membuat orang takut belajar Islam? Kalau setelah belajar Islam dia menjadi rahmah bagi alam semesta. Sekarang kita buat program dakwah lingkungan, yaitu dengan less waste. Itu adalah syariat Islam. Jangan berpikir less waste itu hanya masalah isu lingkungan, isu climate change dan segala macam. Bukan. Ini bukan masalah lingkungan, bukan masalah alam, bukan masalah ozon. Ini masalah agama. Sehingga ketika ini saya coba presentasikan kepada para ustadz-ustadz bangun negeri, mereka semuanya sepakat ini tuh masalah agama. Lalu saya tanya, kenapa dakwah nggak pernah mengangkat isu ini? Oh ya, kita baru ngeh sekarang. Ya udah yuk kita angkat isu ini, isu lingkungan. Biar orang lihat Islam itu bukan cuma narasi ibadah. Islam itu bukan cuma sholat 5 waktu, walaupun itu wajib dan tidak ada perdebatan tentangnya. Tetapi dia belum komprehensif, dia masih parsial. Terlalu zoom innya kedekatan. Coba zoom out lagi deh. Ketika kita zoom out tentang Islam, kita akan melihat hal-hal yang lain yang luar biasa tentang Islam. Makanya kalau kita pengen menjadi solusi bagi bangsa, pengen jadi kebaikan bagi bangsa, bahkan bagi manusia, bahkan bagi alam semesta, maka belajarlah agama. Makanya kita perlu belajar tentang sifat munafik agar kita tidak terjebak di dalam sifat ini. Saya nggak tahu, mungkin suatu saat di antara teman-teman yang hadir sekarang akan jadi pejabatkah suatu hari nanti? Akan jadi seorang penguasa kah? Mungkin di sini ada yang calon presiden tahun 2000 sekian yang kita nggak tahu ya. Tiba-tiba presiden 2050. Ustadz saya dulu mah jamaah latif. Wah, masya Allah ya. Kan kita nggak ngerti kan. Jadi ketika nanti antum diberikan amanah kekuasaan oleh Allah, baik itu dalam bentuk jabatan maupun dalam bentuk eksistensi di tengah-tengah masyarakat, public figure, maka kita jangan sampai tanpa sadar terjebak mengambil sikap orang munafik, dan itu bahaya banget.
Dan saya yakin semua kita akan jadi pemimpin, terutama yang di depan. Minimal pemimpinnya si Dia, ya.